Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 17 April 2025, Hari Raya Kamis Putih. Kita membuka Tri Hari Suci, yakni satu rangkaian ibadah sebelum kita merayakan Pesta Paskah Kebangkitan Tuhan. Kamis Putih dalam ibadah kita dibuka dengan tanda salib, namun tidak ditutup dengan berkat salib, karena ibadahnya masih berlanjut ke Jumat Agung hingga Sabtu Suci. Ini adalah satu rangkaian ibadah yang disebut Tri Hari Suci. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga lakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam perayaan-perayaan Kamis Putih, biasa banyak umat memakai baju warna putih. Mungkin kita bertanya, mengapa perayaan ini disebut Hari Kamis Putih? Karena warna liturginya adalah putih. Putih melambangkan kesucian, kemurnian, dan sukacita surgawi. Namun perayaan ini disebut juga Holy Thursday, Kamis Suci, atau disebut juga Maundy Thursday, yang artinya Kamis Putih. Kata Maundy secara etimologis berasal dari kata Latin mandatum. Maundy dalam kata Inggris
berakar kata Latin mandatum yang berarti mandat, penetapan atau perintah. Apa yang ditetapkan, apa yang diperintahkan Yesus bagi para muridnya. Mari kita bersama-sama merenungkannya. Sahabat setia gowor yang dikasihi Tuhan, kekasan dalam Ekaristi Kamis Putih adalah Yesus yang mengadakan perjamuan makan dengan para muridnya. Inilah yang diamanatkan Yesus dan ditetapkan olehnya untuk mengenangkan karya keselamatan Allah yang berpuncak pada sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka Yesus berfirman, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Selain itu ada kekasan yang istimewa dalam perayaan Kamis Putih, yakni ketika Yesus sebagai guru dan Tuhan melakukan tindakan yang tidak lazim, yang biasa dibuat oleh para pelayan, oleh para budak, yakni Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Yesus berfirman, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Inilah yang Yesus teladankan kepada kita. Saling membasuh kaki bisa berarti saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mau membantu, menolong, saling bahu-membahu, mau meringankan yang lain, mau rendah hati satu sama lain. Inilah bisa diartikan untuk saling membasuh kaki satu sama lain. Kaki itu kan yang ada di paling bawah, yang kotor sekali, rentan terkena debu dan kotoran. Inilah yang dibasuh oleh Yesus, yang kotor dibersihkan oleh Yesus. Dan hendaklah kita mau saling membasuh satu sama lain. Sahabat setia gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kita sebut guru dan Tuhan membasuh kaki para muridnya. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan dilakukan oleh seorang hamba atau pelayan. Maka kita pun diajak meneladan sikap ini, yakni untuk saling melayani dalam kehidupan. Sudahkah kita melaksanakan apa yang dimandatkan, apa yang diperintahkan Tuhan ini? Selamat bermenung dan selamat memasuki Trihari Suci. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.